Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Kang Nur Rahman. Mudah-mudahan kesempatan kali ini apa yang dapat saya sampaikan akan membakar semangatan kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, agar kita benar-benar tahu apa yang hakikatnya umat Islam, berperan sebagai apakah umat Islam di muka bumi ini. Tapi sebelum itu mari kita memanjatkan puja dan puji syukur, rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana dengan kenikmatannya lah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita di hari ini atau di saat ini untuk bisa menghirup udara yang segar. Itu semua karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Semoga nikmatan ini selalu abadi sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang akan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, satu-satunya nabi yang akan kita harapkan pertolongannya kelak di yaumul qiyamah, di mana hari itu la yanfa'u mallun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada berguna harta, anak, keluarga, kecuali hati yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yang termasuk hati yang selamat. Mudah-mudahan kita semua di akhir-akhir zaman ini kita semua masih beriman kepada Allah, percaya dengan adanya Allah, dan bersaksi adanya Rasulullah SAW sebagai utusannya Allah. Kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Balik ke tema kita adalah mengobar kesemangatan kita sebagai umat Islam. Islam apa sih? Apa sekedar satu agama saja, kepercayaan saja? Islam adalah rahmatan lil alamin, untuk mengasihi seluruh makhluk di muka bumi. Sampai bagaimana Islam mengajarkan, apalagi sama manusia, hewan saja ketika kita mau membunuhnya dengan cara yang baik, tidak menyakiti, di antaranya adalah ketika kita menyembelih seekor hewan, maka utamakan peso yang kita gunakan untuk menyembelih adalah peso yang tajam. Ini satu bukti bahwa Islam mengajarkan kepada kita semua adalah untuk
mengasihi ke seluruh alam. Apalagi sesama Islam, sesama Muslim, kita harus saling menjaga, saling mengasihi dan saling menyayangi. Selain orang Muslim aja, ketika kita berdampingan di tengah-tengah kerumunan lingkungan masyarakat, ada yang beragama lain selain Muslim, maka kita harus saling menghormati, saling menyayangi kebersamaan yang ada. Walaupun ada garis-garis tertentu ketika mereka beribadah, silahkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ketika kita beribadah dengan keyakinan kita kepada Allah SWT, tidak harus mengajak mereka beribadah ke tempat kita. Itu konsepnya. Untuk berniaga, berdagang, mencari rezeki, kita harus bersama-sama. Kita bisnis dengan orang selain orang Islam pun boleh. Berniaga, berdagang, jual beli boleh. Itu akhlak Islam mengajarkan kepada kita semua. Apalagi kepada sesama Muslim. Kita harus saling menjaga, saling menghormati dan saling menguatkan. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang diadu domba oleh orang-orang yang tidak ingin kalau kita menjadi orang yang baik. Kalau kita kesannya menjadi orang yang baik. Karena di sisi lain banyak orang yang mengharapkan Islam seakan-akan orang-orang yang mempunyai jiwa yang keras, yang hobinya perang, yang hobinya kekerasan. Salah besar kalau itu sebagai kunci untuk melemahkan umat Islam. Hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu, karena itu damaikanlah baina akhwaikum, kedua saudaramu yang bertikai. Baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita ketika melihat saudara-saudara kita bertikai, saudara-saudara kita sesama Muslim tidak akur, saudara-saudara kita sesama Muslim tidak harmonis, hanya beda baju, hanya beda bendera, hanya beda atribut, akan selalu bertengkar dan ribut, maka kita layaknya umat Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin, kita harus mendamaikan, menjadi juru damai. Ingat, apalagi di zaman-zaman sekarang, musim tahun-tahun politik, banyak sekali umat Islam yang ada di Indonesia ini diadu domba karena beda pilihan, merasa yang tidak sama dengan kita adalah musuh kita. Karena beda baju, yang beda dengan clear baju kita, merasa dia adalah musuh kita, padahal sama-sama Muslim. Ini yang perlu kita jaga. Hati-hatilah, jangan terlalu ambisius demi kepentingan sesaat. Lebih panjang PR kita di tengah-tengah masyarakat
yang selama ini kita hidup di tengah-tengah masyarakat daripada kita yang 5 tahun sekali datangnya akhirnya memperpecah belah persatuan masyarakat yang selama ini kita jaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita memperjuangkan sesuatu harus benar-benar sekuat tenaga, sekuat pikiran kita. Tapi pertanyaannya, apakah dengan sekuat tenaga kita harus memukul lawan kita dengan kekuatan tenaga kita? Apakah harus sekuat pikiran kita? Apa kita harus mempunyai pikiran yang jelek kepada lawan kita? Karena tidak menjamin yang sekarang kita jadi musuh di dalam berpolitik, besok akan selalu jadi musuh. Bisa sebaliknya, sekarang jadi musuh untuk hal berpolitik, besok ketika sudah selesai menjadi teman akrab kita. Alangkah malunya ketika sampai berlebihan kita untuk menyikapinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dengan adanya tahun politik ini kita akan memperpecah belah akan memperpecah belah sesama umat muslim. Jangan sampai dengan adanya acara ini akan menjadi momen perpecahan antara keluarga. Jangan sampai dengan acara momen ini akan memperpecah belah antara orang tua dan anak, antara teman yang biasa duduk bersama, ngobrol bersama, katakanlah satu cangkir kopi bersama. Dengan adanya perbedaan ini akan menjadi dampak yang menjadikan kita persaudaraannya retak atau terpecah belah. Jangan sampai. Ingat, kita sudah berapa kali mengalami atau melewati masa-masa seperti ini yang ujung-ujungnya kita tetap kembali ke saudara-saudara kita, teman-teman kita yang biasa nongkrong bareng. Kadang kita memikirkan yang di sana, yang setelah jadi mereka pun tidak akan ingat kepada kita. Apalagi kita orang-orang yang tidak mempunyai berkepentingan, yang akibatnya nanti kita rugi, sudah tidak punya teman yang biasa untuk curhat di rumah, tapi yang di sana malah tidak memikirkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah fenomena dunia. Dan di sisi lain memang ada orang-orang yang pengen kita bercerai-berai, pecah belah, busana, kubu sini, dukung sana, dukung sini dan sebagainya. Itu adalah niatan yang tidak baik kepada umat Islam. Ayo kita muliakan persahabatan kita kuatkan persahabatan kita yang sama profesi dengan kita, antara petani dengan pedagang. Kalau tidak sinkron, bahaya. Suatu saat petani mau jual dagangannya, karena persahabatannya dihalang-halangi dengan kepentingan yang sesaat, bisa terjadi pedagangnya tidak mau membeli dagangan kita karena hal yang sepele. Sebaliknya, pedagang yang membutuhkan hasil dari pertanian kita karena tidak sekata, sependapat dengan yang diharapkan, akhirnya pedagang meminta dagangannya atau mau beli dagangannya, petaninya tidak mau menjual kepadanya. Ini sangat riskan di tengah-tengah masyarakat yang biasa berjamaah dengan imam masjidnya, karena tidak satu komando, satu arahan, akhirnya yang makmum
nggak mau berjamaah di saat waktu sholat fardunya. Ini nanti imbasnya adalah ke kita semua di tengah-tengah masyarakat yang selama ini kita bina bersama. Jamaah majelis yang biasanya penuh dengan jamaahnya karena antara jamaah dengan kiainya atau dengan ulamanya tidak sejalan, akhirnya tidak mau berangkat ke majelis lagi dan sebaliknya. Ini akan menjadi kerugian bagi kita semua. Boleh untuk kita, karena di negara Republik Indonesia ini adalah demokrasi, kita wajib untuk memilih sebagai warga masyarakat Indonesia, mencari pemimpin yang baik menurut kita, tapi tidak boleh kebaikan yang kita akan tunaikan akan memperpecah belah persatuan yang sudah baik selama ini. Tentunya seperti itu. Jangan sampai kita dengan ambisi masing-masing akhirnya imbasnya kepada kita, sehingga apa? Terjadi perpecahan di lingkungan persatuan dan sebagainya, sampai ada orang meninggal dunia karena yang meninggal dunia tidak segerbong dengan kita tidak mau takziah. Bahkan ada orang yang sampai teganya tidak mau menggali kuburnya karena adatnya orang-orang Jawa tidak ada pekerja makom, adanya adalah sosial. Karena beda pilihan, beda gerbong, maka nggak ada yang bikin makomnya, tidak ada yang mau memandikannya. Ini kan repot jadi. Nah, maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita dewasa. Sesaat kepentingan hajat kita, hajat negara nanti selesai, kita kembali ke masing-masing kehidupan yang biasa kita jalani. Kadang sulit untuk menyatukannya ketika ada perpecahan, tapi sangat mudah untuk pecah dengan hitungan menit saja bisa untuk pecah. Tapi untuk menyatukan kembali orang-orang yang sudah bercerai-berai persatuannya, ini butuh waktu yang lama, bahkan sampai 5 tahun, ada yang sampai 5 tahun lagi masih tidak akur. Ini yang rugi siapa? Yang rugi kita yang di tengah-tengah masyarakat, yang harus membutuhkan masyarakat harus membutuhkan tokoh dan sebagainya. Umat Islam adalah saudara kita sesama. Ketika kita sebagai umat Islam melihat ada umat Islam lain yang sedang sakit, kita pun ikut sakit. Seperti itu. Jangan sampai terpecah belah karena hal-hal yang belum sampai masuk ke dalam syariat, seperti itu. Tapi sudah barang tentu kita harus menyisihkan baju kita, lengan kita untuk saudara-saudara kita yang muslim ketika tertindas, seperti itu. Tapi hal 5 tahun sekali ini belum masuk ke ranah-ranah syariat. Seperti itu yang mungkin sedikit memotivasi kita sebagai umat Islam, bagaimana kita menjaga kerukunan beragama, menjaga kerukunan bermasyarakat, menjaga kerukunan di tengah-tengah lingkungan, agar lingkungan kita kondusif, agar lingkungan kita selalu menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu kan harapan kita, negara yang mahrifah loh jinawi, yang makmur, kedamaiannya ada. Mau bagaimana makmur kalau tidak ada kedamaian? Coba bayangkan, mau bagaimana kemakmuran ada di tengah-tengah lingkungan kita kalau tidak ada kedamaian? Sini menjadi petani menanam sayurannya, tanaman dari petaninya dengan subur, makmur dan sedangkan subur dengan kualitas yang baik, tapi tidak ada kedamaian, keamanannya tidak ada, sehingga saatnya panen
diambil orang. Ini kan kemakmurannya ada tapi keamanannya tidak ada, timpang. Nah, untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur yang aman, damai dan sejahtera, ini ada beberapa konsep yang harus satuan, satu langkah. Seperti itu. Ingat, kita adalah saudara, tidak ada sebaik dengan saudara lingkungan kita yang kita selama ini bernaung bersama saudara-saudara kita di masyarakat. Andaikan kita membutuhkan tangga atau masyarakat kita berdampingan dengan baik, insya Allah mereka akan melihat kita. Apa kalau kita sudah memperpecah belah, kemasyarakatan, masyarakat pun enggan untuk menolong kita. Itu adalah proses konsep kita bermasyarakat yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk sedikit kita menjadi pegangan menuju Indonesia yang akan menggelar satu hajat yang besar. Semoga di hajat ini Indonesia aman, damai, tentram, dan selalu jaya. Mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Andaikan ada kalimat atau kata yang tidak baik atau tidak sesuai dengan hati sanubari saudara sekalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang kebodohan saya. Andaikan ada satu kalimat yang baik dan bisa diambil manfaatnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.